Pak Yosef ini ada bercak merah atau bercak darah. Itu adalah keterangan dari Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, teman-teman. Anda berada, selamat datang kembali. Di sini kita sudah melihat di dalam kasus Subang ini, ya kan? Nah, kasus Subang ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Teman-teman, 4 tersangka di dalam kasus Subang pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di tanggal 18 Agustus 2021 silam ini masih mengelak keterlibatannya, teman-teman, atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Ramdhanu. Keempat ini adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Teman-teman sudah mengetahui kenapa Pak Yosef Hidayah itu ditahan. Dan dulu ada sebuah cerita di berbagai media massa bahwa Pak Yosef ini ada bercak merah atau bercak darah. Itu adalah keterangan dari Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, teman-teman. Oke, meski masih membantah keterlibatannya, tapi pihak kepolisian mendapatkan 2 alat bukti perihal keterlibatan Yosef. 2 bukti kuat itu, yang pertama adalah pengakuan dari tersangka Ramdhanu. Oke, seperti diketahui, setelah 2 tahun lebih lamanya kasus ini sempat mandek, jalan di tempat, kasus pembunuhan di Subang mulai terbuka setelah Ramdhanu menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polda Jabar dan mengakui perbuatannya, teman-teman, mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut. Setelah pengakuan Ramdhanu, polisi langsung menetapkan 5 tersangka, Mimin, Arigi, Abi, Yosef, teman-teman. Nah, berarti pihak kepolisian itu sudah punya 2 alat bukti yang bisa menjerat mereka. Tapi di sini pun masih banyak perdebatan dari kuasa hukumnya. Saya tidak percaya, menurut Pak Rohman Hidayat, keterangan Ramdhanu adalah keterangan bohong, katanya seperti itu, mengarang. Nah, tapi pihak kepolisian tidak akan goyah dengan sudah mempunyai 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka ini. Lalu, Dhanu mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amel, yaitu Yosef, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Disebutkannya dia ada keterlibatan dalam kasus Subang ini dan berada di TKP. Sementara itu, bukti yang kedua, apa yang memberatkan Pak Yosef Hidayah, yaitu bercak darah 2 korban di baju Yosef. Itu menurut keterangan Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Bercak darah di baju Pak Yosef itu sebenarnya dari awal sudah didapatkan oleh pihak kepolisian waktu awal-awal penyelidikan kasus ini. Bahkan bercak darah itu sudah diketahui di hari penemuan mayat, yaitu jenazah Tuti dan Amel di bagasi mobil Alphard tersebut yang terparkir di rumahnya. Oh, ternyata dari awal juga ya sudah didapatkan noda merah ini, teman-teman. Tapi kenapa ya Pak Yosefnya begitu ngotot sekali tidak terlibat dalam kasus ini? Ya, ini menjadi tanda tanya besar untuk kita juga, teman-teman. Kan Pak Yosef mengatakan pulang nih jam 9 itu ke rumah istri mudanya, ke Ibu Mimin. Itu jarak yang saya sudah praktekkan di lapangan ya. Saya coba pakai motor dari TKP titik rumah itu ke Cijengkol, teman-teman. Ya sebentar lah, paling 20 menit, teman-teman ya. Itu kecepatan 60, jalannya bagus banget, teman-teman, cuman berkelok-kelok seperti itu. Nah, Pak Yosef pun, teman-teman, mengatakan pulang ke Cijengkol jam 9, tidur di rumah Ibu Mimin, yaitu di istri mudanya, lalu pagi-pagi membeli kue sorabi, dan ke TKP jam 7.15 berangkat, teleponan dengan Kedi Golep, mau mengambil stik golep, katanya sudah ada kejadian seperti itu, jam 7.15. Pagi-pagi Pak Ajat melihat pergerakan mobil Alphard. Lalu Pak Yosef memanggil Pak Ujang di pagi itu. Pak Ujang, rumah saya tolong lihat berantakan. Lalu Pak Ujang ke belakang, dan di situ kata Pak Ujang, Pak Yosef di dalam rumah. Lalu Pak Ujang kabarin ke Pak RT. Lalu Pak RT lapor ke Polsek, tapi sudah ada yang lapor. Nah, siapakah yang lapor tersebut pagi-pagi banget? Pihak kepolisian sudah tahu, teman-teman. Ini pun menjadi tanda tanya besar publik adalah jam per jamnya yang tidak sinkron keterangan itu. Ya kan? Tidak sinkron, teman-teman. Apakah jam berapa, atau di pagi hari, atau sudah agak siangan sedikit yang melapor ke Polsek itu? Karena Pak RT waktu ke Polsek
Sudah ada yang lapor Pak, katanya seperti itu kan. Nah, siapakah yang lapor sebenarnya? Karena jam 6.30 menurut keterangan Kades Indra Zainal sudah tahu kejadian. Wah, luar biasa kasus Subang ini, jam per jamnya pun udah kacau teman-teman ya. Baik, yang pertama yang memberatkan Pak Yosep adalah keterangan Ramdhanu. Yang kedua yaitu adanya bercak darah. Kita bertanya, kenapa bisa kena bercak darah? Dari awal sudah ditemukan saat Yosep melakukan laporan awalnya kan penculikan, ya kan, penculikan. Ya, mungkin anak dan istri saya diculik, mungkin seperti itu. Wah, luar biasa. Ini sudah sandiwara dan sudah rincuk teman-teman, jam per jamnya pun. Baju yang dipakai Yosep itu lantas disita sebelum terungkap bahwa noda merah di baju itu adalah milik Tuti dan Amel. Penjelasan Kombes Pol Surawan itu jelas memperlihatkan kebohongan Yosep. Lebih jauh, polisi menduga Yosep dalang pembunuhan pada istri dan anaknya itu. Ya, kita juga menduga ya. Karena apa? Di sini ada pro dan kontra di masyarakat. Ada yang percaya 100% dengan keterangan Ramdhanu, ada yang belum percaya juga dengan keterangan Ramdhanu, tapi saya lebih percaya dengan pihak kepolisian. Di sini polisi sudah mengatakan menduga Yosep adalah dalang utama pembunuhan istri dan anaknya itu. Ancaman hukumannya bagaimana kepada Yosep? Nah, kemarin sudah kita dengarkan dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo saat gelar perkara, yaitu pada tanggal 6 Desember 2023. Pak Yosep Hidayah ini menurut keterangan dari kepolisian telah melakukan pembunuhan berencana sehingga disangkakan pasal 340 atau pembunuhan berencana serta pasal 338 KUHP. Berat teman-teman pasalnya kan. Nah, karena 340 itu waduh luar biasa, hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Menurut keterangan Kabid Humas, jadi Yosep Hidayah diterapkan 340 junto 338 dengan ancaman hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun penjara. Dari serangkaian penyidikan, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo, terdapat petunjuk dan 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan di tanggal 17 Agustus di malam hari menjelang tanggal 18 Agustus di tahun 2021 malam itu sudah direncanakan. Kita pun bisa melihat adanya perencanaan di Pecel Lele. Di sana obrolan Pak Yosep dengan Ramdhanu, Pak Yosep curhat ke Danu bahwa bagaimana keuangan saya dan keluarga saya seperti ini, ya kan? Nah, lalu Pak Yosep curhat ke Danu, tolong minta bantuannya dan saya akan ngasih pelajaran ke anak dan istri saya. Waduh, ngasih pelajaran kok dibantai ya. Hebat sekali memang kalau benar-benar Pak Yosep pelakunya. 2 tahun lebih lamanya teman-teman. Banyak sekali yang menutupi. Apakah benar banyak yang menutupi? Silakan teman-teman berkomentar. Karena kalau kita lihat, siapa sih yang menyerahkan diri? Apakah orang lain? Atau dari pihak keluarga? Ya intinya Ramdhanu kan katanya anak angkat, ya kan? Berarti orang lain. Tapi kan sudah dari kecil hidup bersama mereka. Otomatis lah ya identik dengan keluarga mereka sendiri. Nah, yang menyerahkan itu ya intinya dari pihak keluarga, teman-teman. Berarti benar apa yang dikatakan sebuah clue waktu itu AKBP Sumarni waktu menjabat Kapolres Subang, yaitu dugaannya, yaitu pelakunya itu orang-orang dekat korban dan sudah saling mengenal dengan korbannya. Dugaannya seperti itu sekarang terbukti. Siapa sih Ramdhanu ini? Ramdhanu itu adalah keponakan dari Ibu Tuti, sedangkan Arigi adalah anak dari Mimin. Nah, para peran-peran tersangka ini, yaitu Danu bertugas menyiapkan golok dan membersihkan tempat kejadian perkara, mengepel mungkin ya, lalu mengelap-ngelap darah seperti itu. Karena memang dari dulu Ramdhanu ini sudah mengatakan melihat darah di bawah rak katanya ya. Terus TKP di dalam sudah berantakan. Lalu Mimin berperan memandikan korban setelah dieksekusi oleh para pelaku. Waduh, luar biasa ini kelakuan ya. Kemudian Arigi dan Abi ikut mengeksekusi Amel dan Ibu Tuti dan juga memindahkan kedua korban ke dalam bagasi. Untuk tersangka Mimin, Danu, dan Arigi dan Abi juga dijerat dengan pasal 55 dan 56
KUHP, teman-teman. Wah, luar biasa teman-teman kasus Subang ini. Nanti kita lanjutkan kembali, masih banyak sekali pembahasan yang harus kita kupas karena kasus Subang ini belum selesai teman-teman. Masih panjang perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.